benda-benda yang kemungkinan dipakai bersama. Jadi prinsipnya seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ada tempat tidur satu kamar satu tempat tidur, bagus. Kalau tidak ada, boleh di satu hall misalnya ada aula paroki, tapi tempat tidurnya 2 meter. Turun dari tempat tidur diatur supaya di kiri-kiri semua, atau mungkin jamnya dan sebagainya. Prinsipnya jaga jarak itu aja. Tetap jaga jarak. Jaga jarak, mau ke kamar mandi jaga jarak. Kamar mandinya dipakai bersama, ada distribusi masker di situ. Kemudian kalau masker kain harus dicuci setiap hari. Kemudian air mengalir ada, tidak harus wastafel tapi mungkin dari ember atau apapun. Yang penting kalau mau cuci tangan itu selalu ada sabun maupun air. Kalau tidak ada bisa pakai hand sanitizer. Tapi memang tetap lebih baik pakai sabun dan air mengalir. Jadi itu saja sebenarnya, tidak rumit. Cuma memang ngomongnya gampang, tapi pelaksanaannya harus dijaga itu tadi. Kalau apalagi kalau banyak sekali seperti SCC kan banyak ya. Kalau misalnya 5 dan sebagainya manto lebih mudah, tapi kalau sudah posisi kabupaten harus banyak, itu betul-betul harus dipikirkan. Ya. Apakah dipecah di beberapa tempat? Ya, memang kalau di beberapa tempat perlu tenaga lebih banyak. Ya. Tapi kalau kita ingin yang ideal, ya itu harus dilakukan. Kalau tidak, karantina terpusat itu kan orang yang dikarantina itu belum tentu tahu positif atau negatif. Kalau yang tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi penularan satu karantina terpusat itu. Bisa tertular semua kalau tidak dilakukan dengan baik. Karena sekali lagi yang dikarantina kan pelaku perjalanan. Kita tidak tahu di antara pelaku perjalanan itu orang dalam pemantauan misalnya. Orang dalam pemantauan yang datang itu kan belum tahu dia positif atau negatif. Kalau ternyata ada 2 aja yang positif di antara 20, dan itu jaga jarak tidak dilakukan, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, bisa menyebar dari 2 jadi 20. Nah, jadi seperti itu. Dan itu cepat sekali ya prosesnya. Ya, yang seperti tadi, yang penting ada droplet atau kontak sudah bisa. Terus nih di hari-hari terakhir ini banyak teman-teman ya, banyak pertanyaan juga. Apakah bagaimana perkembangan ex penumpang Lambelu saat ini yang melanjutkan karantina mandiri saat ini? Bapak dokter, saya izin ada pengalaman tuh. Saya izin nambah pertanyaan ini. Oh iya. Ini Bapak dokter, kebetulan kita di sana ada beberapa saudara kita yang setelah menjalankan karantina di rumah, ada yang terpusat untuk kami. Itu ada beberapa yang setelah dicek ulang reaktif. Nah, kondisi ini ternyata juga membuat beberapa saudara itu salah paham, ketakutan, sehingga minta tolong Bapak dokter juga berkenan jelaskan apa sesungguhnya rapid test itu dan bagaimana sikap kita itu. Ya, jadi gini, rapid test itu ya, jadi kita ada 2 pemeriksaan. Ini nanti akan ada topiknya juga. Oke, saya tambahkan. Tapi nanti dokter spesialis patologi klinik juga ada di tema ini, entah tanggal berapa. Jadi kurang lebih begini, pemeriksaan rapid test itu yang kita pakai sekarang itu memeriksa antibodi. Jadi misalnya begini, kalau ada pencuri, maka si polisi akan datang, Pak polisi akan datang untuk mengamankan. Di tubuh juga begitu, ada si corona, maka si antibodi, ini saya analogikan polisi ya. Si corona datang, polisi keluar antibodi. Tapi dia keluarnya kalau misalnya ada pencurian di sini misalnya, polisi kan tidak serta-merta langsung ada, mungkin perlu waktu berapa, 2 jam, 3 jam, ya kan? Nah, kalau antibodi ini si polisi dalam tubuh ini munculnya 7 hari kemudian, ya, sampai 10 hari, sehingga kita dari Kementerian Kesehatan menganjurkan diperiksa, kemudian kalau negatif diulang lagi 10 hari kemudian. Sehingga kalau misalnya, kalau pencurinya
pencurinya itu diperiksa dengan swab tenggorok tadi. Oh. Jadi kalau di swab tenggorok, karena pencurinya memang ada, ketahuan. Kalau memang dia tertular, akan muncul, ya. Kalau tidak, mungkin tidak. Nah, jadi kalau melakukan swab, kita bisa ambil keputusan segera. Tapi kalau rapid test, kita tidak bisa. Kita masih, oh ini jangan-jangan belum muncul. Begitu diperiksa, diulang lagi. Misalnya contoh begini, yang dari Lambelu, ya kan, dari Lambelu turun. Itu kalau dilakukan rapid test negatif, belum tentu negatif, karena bisa saja dia tertularnya sehari sebelum turun, ya kan? Kalau sehari sebelum turun Lambelu, karena begitu turun bisa dia tertular sehari sebelum turun. Kalau dia tertularnya, perjalanannya berapa lama ya kemarin? Misalnya katakanlah perjalanannya 7 hari. 7 hari. Ya mungkin begitu turun langsung positif. Tapi kalau dia tertularnya sehari sebelum turun, ya belum muncul, sehingga diulang lagi 7 atau 10 hari kemudian. Kalau saat itu dilakukan swab di PCR negatif, kita ngomong ini negatif karena memang Pasti. pencurinya yang kita periksa itu. Oh, nggak ada pencuri nih, ya sudah. Tapi kalau antibody, polisinya nggak ada. Oh, mungkin karena belum datang, sehingga kita ulang lagi seminggu. Sehingga kalau di kemarin misalnya sudah turun di pertama negatif, kemudian waktu karantina mandiri positif, reaktif, itu bisa terjadi, bisa dia ketular dari, karena kan sudah lama sebabnya. Itu setelah berapa hari itu reaktif kan, setelah di sini 14 hari, kemudian dicek lagi di sana kan, berarti hari ke berapa itu waktu cek, hari ke-21 mungkin. Iya. Nah, kalau pas di rumah di SCC misalnya masih negatif, kemudian di sana baru positif, bisa saja dia tertular di antara teman-temannya yang di SCC, ya. Waktu itu kan banyak sekali, Pak Dokter. Iya, karena banyak, bisa saja waktu dites di SCC negatif, sebetulnya mungkin 2 hari sebelumnya misalnya, atau 3 hari sebelumnya tertular dari temannya yang positif misalnya. Nah, sampai sekarang kita tidak tahu positif atau negatif, tapi yang jelas ada 46 sekarang yang rapid testnya positif dari, ya kita sebut klaster Lambelu ya. Nah, siapa tahu dari antara itu memang ada yang positif. Nah, itu mungkin menular tadi secara estafet. Nah, yang reaktif di rumah, di karantina mandiri, ini memang karena mau di swab, harus segera, karena bisa saja dia kalau tidak karantina mandiri dengan baik, dia menular ke keluarganya. Keluarga di dalam, ya. Sehingga nanti sebenarnya akan diswab lagi dia 7 hari atau 10 hari dari ini, untuk lihat apakah ada penularan di keluarga. Keluarga mungkin. Jadi Pak Niki, dengan demikian penjelasan Bapak Dokter ini, kunci kita itu sebagaimana Bapak Dokter juga sudah omong tadi itu, jaga jarak 2 meter, cuci tangan, pakai masker, tambah lagi siap imunitas tubuh. Itu Bapak ya. Jadi sebenarnya begini, virus itu kalau kita jaga jarak, masker, kemudian cuci tangan, jaga imun, si virus tidak kemana-mana. Iya. Maka dia, misalnya contoh, virusnya ada di saya, Pak Camat ya. Saya ada virusnya, saya belum periksa. Apa nasib virus dalam tubuh saya? Nasibnya adalah satu, kalau saya imun baik, yang tidak bergejala atau gejala ringan, 80% saya akan sembuh. Virusnya mati. Kemudian 15% saya gejalanya akan memberat. Saya masuk rumah sakit, ditangani, disupport, baik juga. Yang satu lagi, baik, virusnya mati. 5% saya kalah. Ini serem sekali ya, ngomong saya kalah, kemudian saya meninggal. Serem sekali bahasanya. Oke, jangan ini. Oke, seseorang lah, sebut seseorang ya. Jadi seseorang ini kalau kemasukan virus ada 3 kemungkinannya. Pertama, 20% tidak bergejala, 60% ringan, total 80% akan baik-baik saja. Tubuh berhasil melawan virus, corona mati virusnya. 80%. 15%
gejalanya berat, akhirnya masuk ke rumah sakit. Nah, masuk ke rumah sakit, disupport segala macam yang ada, meskipun belum definitif, tapi bisa baik 15%. Yang 5% virusnya mati, dia sembuh. Yang 5% virusnya menang, tubuh kalah, fatal, meninggal. Orangnya meninggal, virusnya meninggal nggak? Mati juga. Jadi virusnya nggak kemana-mana. Kalau tidak menular, jenazah tidak diatur baik, menular, kontak, ya kan? Atau dia sebelum meninggal atau sebelum sembuh, dia menularkan, virusnya keluar. Jadi kalau si orang yang sakit ini, yang ketularan ini, diem saja, dia hidup tapi tidak menularkan, atau dia meninggal juga tidak menularkan, selesai virusnya. Katakanlah sekarang di Indonesia ada 100 yang dalam tubuhnya ada virus, dia tidak menularkan, 80% akan sembuh, tapi jangan menularkan. 15% masuk rumah sakit akan sembuh, tapi tidak menularkan, virusnya mati semua. Yang 5% orangnya mati, virusnya menang, tapi setelah itu ikut mati juga bersama kematian manusia ini. Nah, kalau semua itu tidak lompat ke orang lain, selesai. Itulah gunanya jaga jarak, pencegahan. Nah, tapi kalau dia melompat, misalnya dari saya, orang tidak bergejala, begitu 14 hari atau 21 hari, virusnya mati. Tapi sebelum mati, karena kalah oleh tubuh saya, pada hari ke-1 sampai ke-7 menular ke, misalnya ke Pak Camat. Virus di dalam tubuhnya mati, tapi virusnya ada di Pak Camat. Pak Camat sehat-sehat juga, virusnya mati, tapi sebelum mati menular ke Bung Niki. Jadi muter terus, estafet. Jadi kita kalau bisa menyetop penularan, dia akan selesai. Nah, masalahnya itu tadi, untuk menyetop gimana? Kalau jaga jarak, karena kita nggak tahu, jangan-jangan saya sudah positif nih. Karena saya di rumah sakit nangani pasien, jangan positif, saya tidak masker, tidak jaga jarak, Pak Camat bisa kena. Tapi karena kita jaga jarak, pasti tidak ada yang tertular dari saya, karena saya jaga jarak, pakai masker, kita tidak akan menularkan. Nah, kalau tidak menularkan, skenario-nya 3. 1, virusnya mati karena kita menang. 2, virusnya mati juga meskipun dia bikin onar sedikit, sehingga kita masuk rumah sakit yang 15%. Yang 5% virusnya menang, orangnya mati. Habis orangnya mati, virusnya ikut mati, karena virus nggak bisa hidup tanpa orang, tanpa manusia. Benar loh. Ya, jadi sebetulnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya masing-masing orang merasa dirinya positif dan tidak menularkan ke orang lain, atau masing-masing orang merasa sebelahnya positif sehingga dia juga jangan mau tertular. Itu sebenarnya sambil menunggu. Memang idealnya swab itu bisa dilakukan cepat sehingga kita bisa tahu semua. Kalau kita tidak tahu, apa boleh buat? Anggap saja dirinya positif, anggap orang lain positif, sehingga kita jaga jarak, masker, cuci tangan. Nah, cuma masalahnya kalau nggak ada yang positif, kita itu kurang semangat, ya kan? Wah, masa sih, ya? Belum ada yang positif. Seperti surga, nggak jelas. Tiap hari diomongin terus di gereja, kita tetap nggak percaya. Nggak usah sudah. Ya, itu karena belum pernah ke surga gitu loh. Ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, ini yang terakhir. Apakah yang dari ini apa namanya? Istilah sekarang teman-teman ini banyak yang kita dengar adalah menggunakan istilah klaster. Apakah penumpang ex penumpang Lambelu yang masih di karantina terpusat? Iya. Apakah masih ada? Masih ada ya. Iya. Masih ada. Bahkan sekarang ini yang saya dengar di media juga menyampaikan bahwa ada 70 jumlah yang total rapid testnya positif, reaktif, itu di karantina terpusat di SCC dan sekitarnya ini. Karena ya mungkin masyarakat juga masih takut, tapi nanti kalau misalnya makin banyak, habis ini kan bisa saja nanti yang di Puskesmas Waigete ini, sebenarnya Pak Camat juga punya karantina yang saya dengar
Puskesmas WT sedang bangun gedung baru ya. Nah itu sebelum difungsikan sepertinya akan dijadikan, kalau nggak salah ada 25 kamar Pak Camat. Kalau saya dengar itu 25 kamar, mau diisi 22 sehingga bisa 50 orang. Jadi sementara ini dikumpulkan dan akan diswab hari ini dengan besok akan diswab, kemudian hari Jumat akan dikirim ke Kupang. 46 dari klaster, anggap aja klaster ya, ex Lambelu. Karena yang hari ini positif di Flores Timur itu Lambelu. Positif Bapak ya? Iya, dari Lambelu ini. Swab sudah positif. Itu diresmikan. Kemudian ABK-nya juga positif sehingga kita sementara yang kita punya 46. Jadi itu harus waspada itu. Ya. Kemudian yang di Goa itu ada 21 yang rapid testnya reaktif. Dan terbukti di Labuan Bajo sudah positif 2. Kalau di Indonesia sudah ada beberapa ya klaster Goa. Itu ada 21 kita. Jadi kita menunggu yang 21 klaster Goa, 46 klaster Lambelu, dan 3 yang barusan positif juga klaster Magetan. Jadi kita ada 3 klaster nih dari Magetan. Magetan Jawa Timur. Jawa Timur. Ini baru nih ya? Baru. Ya, kemarin atau 2 hari lalu 1 yang dijemput dari Labuan Bajo. Borong Manggarai. Ya, Manggarai Timur. Kemudian sekarang ada tambahan 2 lagi tadi saya lihat dari Pak Jubir COVID, Satgas COVID NTT, Pak Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan hari ini 70 rapid test reaktif di Sika. Moga-moga cuma dikirim ya semuanya. Senin bisa ada hasil gitu. Semuanya insya Allah negatif. Iya, moga-moga. Mudah-mudahan negatif. Berharap yang terbaik tapi siap menghadapi yang terburuk. Iya. Ya, kita mau ngomong negatif, kayaknya nggak mungkin lah kalau negatif sama sekali itu ya. Kalau negatif sama sekali kita protes sama rapid test ini. Rapid test ini sebetulnya isinya apa ini? Ya, iya. Oke, pendengar pencinta Suara Sika, demikian talk show kita malam hari ini dengan tema rumah karantina sama dengan rumah berkah. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kami minta closing statement dari Pak Dokter duluan ya. Dokter. Baik. Jadi terkait rumah karantina, rumah berkah itu sebetulnya begini. Kita harus bersyukur ada rumah karantina, ada warga yang mau mengaku, karena dia mengaku makalah dia dikarantina. Kalau kita musuhi dia nggak akan mengaku lagi. Saya baru pulang dari daerah merah, dia nggak ngaku, akhirnya dia malah kemana-mana. Jadi kita harus bersyukur bahwa mereka mengaku. Dengan mengaku akhirnya dikarantina. Mereka dikarantina itu sedang berjuang untuk memutus mata rantai supaya tidak menular ke keluarga dan lingkungannya. Jadi kita bersyukur dia sudah mengaku, dia mau karantina. Padahal dia mungkin ingin bertemu keluarga cepat dan sebagainya. Jadi oleh karena itu temanya rumah karantina itu rumah berkah yang harus kita syukuri, jangan dimusuhi. Yang tadi Pak Camat sampaikan awal-awalnya ada yang tidak tahu sehingga dia musuhi. Jadi jangan dimusuhi. Nah, disitulah apa yang disampaikan Pak Camat, kita malah berbagi kasih. Karena rumah berkah, ayo kita dukung. Tadi Pak Camat bilang kirim sayur, kemudian kita ikut berdoa di situ. Jadi kurang lebih itulah tema kita hari ini. Rumah karantina itu rumah berkah, harus disyukuri, kita dukung, kita berbagi kasih di situ, kita beri kekuatan supaya dia, tadi Pak Camat juga menyampaikan, imunitasnya menjadi baik, dia merasa dia harusnya dianggap sebagai pahlawan gitu. Dia karena dia juga sebetulnya tidak kepengen di dalam situ. Apalagi yang tadi Pak Camat bilang, orang tua mau ketemu anaknya harus ditunda 14 hari ya. Jadi itu tema kita hari ini, rumah karantina adalah rumah berkah. Oke, terima kasih. Pak Camat. Baik, saya mau pidato sih. Yang pertama sekali saya ingin bilang terima kasih dulu karena apa yang kita kerjakan di Kecamatan Waigede itu kerjasama semua pihak. Pertama tentu menerima instruksi dan
himbauan dari pemerintah kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Wakil, Forkompimda semuanya, dengan Bapak Dokter di medis kabupaten, kita pelajari, baru kita teruskan. Dan kerjasama ini, saya ingin bilang terima kasih banyak Bapak Kapolsek Waigete dan staf, Bapak dan Ramil dan Pos Ramil, Bapak Kapus dan kawan-kawan di Puskesmas, Bapak Ibu Desa bersama kawan-kawan tim relawan COVID-19 di 9 desa, dan tentu saja para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ina Mewiwaria untuk Uroromogam Sawen warga 9 desa Kecamatan Waigete yang setelah kita beritahu dengan sukacita menerima semua saudara yang datang, tetap dengan cinta yang sama, bahkan support yang luar biasa, dan juga Bapak mereka melaksanakan protokol untuk menjaga jarak segala macam. Dan ini malam ini sebagaimana malam-malam yang lain, mereka juga aktif berjaga di setiap posko yang kadang-kadang bikin kita mau lewatnya, bikin kita jengkel tapi itu untuk kita baik. Sehingga terima kasih untuk Bapak Mama semuanya. Nah, pesan saya hanya satu, mengulang kata Bapak Dokter tapi dalam bahasa Sika. Virus ewe Bapak Mama onora kepik onora wain. Onora kepik ganu hepun demam berdarah. Bapak Dokter bilang bowe ita 200 meter. Onora wain ganu rabies ahu bowe ita. Virus tidak kemana-mana. Dia kemana-mana karena manusia yang pindahkan. Oleh karena itu kita diminta untuk jaga jarak, maksudnya supaya virus ini mati. Kita diminta cuci tangan, maksudnya kita tidak kena virus. Oleh karena itu mai moga tepot tetu hama-hama untuk keselamatan kita semua. Yang terakhir, Bapak Dokter dan Pak Niki dan Nina Mawewari minta tolong jangan menjadi Thomas. Thomas tidak percaya sebelum dia tusuk luka di lambung Tuhan. Jangan coba-coba tidak percaya corona, karena buktinya nanti satu orang mati. Bapak Dokter bilang tadi, itae ganuipun tamananga koe onanga paneon ita uri mati sisa. Bapak Dokter, Pak Niki dan Nina Mawewari Uroromogam Sawen mai mogat hama-hama, mogat jaga nian tanah supaya ita aman. Tabe panggawan. Oke, pendengar, demikian talkshow kita malam hari ini dengan tema rumah karantina sama dengan rumah berkah. Nantikan talkshow berikut, masih ada sekitar 7 talkshow lagi, hasil kerjasama Suara Sika FM dan Ikatan Dokter Indonesia, juga masker untuk Sika. Selamat malam.